semuanya, kembali lagi di pelajaran biologi. Kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 2. Saya sendiri, Charles Jayadi, nomor absen 8 bersama rekan-rekan saya, Ivan Effendi nomor 2, Alexa Levana Chandra nomor 4, Brendan Mulyawijaya nomor 6, Christina Sekar nomor 10, dan Christopher Joanda nomor 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara mengenai diet. Apakah diet itu? Ya, diet adalah kelakuan kita untuk memperkirakan jumlah makanan yang dikonsumsi. Biasanya dalam kehidupan seseorang perlu melakukan diet untuk menjaga kestabilan tubuh, bahkan untuk menurunkan berat badan bagi banyak orang yang merasa overweight. Perlu diketahui teman-teman, kalau jenis diet itu beragam macamnya dan dari berbagai faktor. Bisa mungkin dari latar belakang dan keyakinan masing-masing individu. Walaupun kata diet sering dikenal masyarakat sebagai usaha untuk mengurangi berat badan, diet juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Dia dapat meningkatkan keadaan jasmani dan mental kita sendiri. Secara ilmiah dan jenisnya, diet memiliki banyak jenis dan memiliki perbedaan pendapat bagi setiap individu, aka efek pada masing-masing orang. Kami di sini memaparkan 3 jenis diet yang memiliki keunikan dan tingkatan diet yang bisa dijadikan alternatif atau contoh mengenai macam-macam diet. Antara lain, only water diet, keto diet, dan OCD diet. Pertama, kita memiliki only water diet. Only water diet merupakan diet yang dilakukan dengan hanya mengonsumsi air putih tanpa adanya makanan ataupun jenis minuman yang lainnya. Pada dasarnya, diet ini digunakan untuk mengurangi berat badan seseorang karena keefektivitasannya. Dalam keadaan optimal, diet ini mampu mengurangi berat badan seseorang sebanyak 0,9 kg setiap harinya. Adanya konsumsi air 2 liter itu sendiri memberikan bantuan dalam pembakaran 100 kalori. Tetapi, diet ini tidak dapat dipertahankan dengan durasi yang panjang karena berbagai resiko yang terkandung bersamanya. Tentunya, kekurangan gizi akan menjadi permasalahan karena tidak adanya konsumsi makanan. Selain itu, dehidrasi juga dapat menjadi masalah. Umumnya, 20 hingga 30% asupan cairan tubuh berasal dari makanan. Dengan tidak adanya makanan yang dikonsumsi, pemasukan air tubuh akan berkurang. Terakhir, hipotensi ortostatik juga dapat terjadi karena penurunan tekanan darah mendadak yang dapat terjadi saat melakukan perpindahan posisi atau pergerakan yang cepat. Menghadapi segala resiko tersebut, pelaksanaan ini biasanya perlu dilakukan menurut tahapannya. Pertama, kita memiliki fase pradiet, yaitu fase untuk mempersiapkan diri selama 3-4 hari untuk makan dalam porsi kecil, sehingga tubuh kita dapat melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru dapat melaksanakan diet, dengan ketentuan hanya berdurasi selama 24 hingga 72 jam. Dalam jangka waktu tersebut, memang kita harus mengkonsumsi air sebanyak mungkin, yaitu 2-3 liter per hari yang dianjurkan. Selain untuk menghindari dehidrasi, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pembakaran kalori pelaksana agar diet dapat menjadi lebih efektif. Diet ini sendiri perlu diakhiri, tetapi tidak dengan perhentian penuh. Selama beberapa hari ke depannya, konsumsi tetap perlu dilakukan dengan porsi yang kecil agar mencegah sindrom refeeding, yaitu sebuah kondisi tubuh yang mengalami perubahan cairan dan elektrolit secara cepat. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penyelesaian pelaksanaan diet ini dapat membawa berbagai manfaat dan kesehatan. Tentunya penurunan berat badan merupakan salah satu manfaat terbesar ya, tetapi penurunan resiko penyakit jantung dan kanker, resiko diabetes, dan tekanan darah juga merupakan bagian keuntungannya. Secara keseluruhan, water fasting diet ini dapat tergolong berat dan tidak dianjurkan untuk dilakukan setiap orang. Sekarang kita akan membahas mengenai ketogenic diet, yaitu diet dengan kandungan konsumsi yang rendah karbohidrat dan lemak protein yang tinggi. Pada pelaksanaannya, penurunan konsumsi karbohidrat yang drastis dapat mengubah dengan lemak dan membuat metabolisme badan kita memasuki sebuah wujud ketosis. Saat hal tersebut terjadi, badan kita jadi sangat efisien dalam membakar lemak untuk energi. Ketosis juga mengubah lemak menjadi ketons pada ginjal kita, yang mampu menjadi penyokong energi untuk otak kita. Dari seluruh manfaatnya, pengurangan yang besar dalam kadar gula dan tingkat insulin dapat dilihat. Diet keto dapat dibagi menjadi beberapa kategori atau versi. Yang pertama yaitu Standard Ketogenic Diet atau SKD.
Diet ini mengandung karbohidrat yang sangat rendah, protein yang sedang, dan lemak yang sangat tinggi. Umumnya pembagiannya merupakan 10%, 20%, dan 70%. Kedua, kita memiliki Cyclical Ketogenic Diet atau SCKD, di mana untuk diet ini perubahan pola harian diperlukan. 5 hari dengan diet keto diikuti dengan 2 hari dengan karbohidrat yang tinggi. Ketiga, kita memiliki Targeted Ketogenic Diet atau TKD. Diet ini memperbolehkan pelaku untuk menambahkan karbohidrat saat melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Terakhir, kita memiliki High Protein Ketogenic Diet. Diet ini mirip dengan diet keto yang standar, tetapi dia mengandung proporsi protein yang lebih tinggi, dengan proporsi 60% lemak, 35% protein, dan 5% karbohidrat. Diet keto mampu membantu mengurangi risiko terkenanya beberapa penyakit, seperti penyakit hati, kanker, Alzheimer, epilepsi, Parkinson, sindrom polikistik ovarium, dan kerusakan kepala. Dalam melaksanakan diet ini, perubahan fungsionalitas mental, kekurangan energi, kesulitan tidur, dan mual dapat terjadi. Untuk menghadapinya, diperlukan perencanaan dan riset lebih terhadap bahan makanan yang akan dikonsumsi. Dengan memberikan waktu lebih untuk memilih bahan makanan, diet dapat berjalan dengan lebih lancar. Oleh karena itu, diet keto tidak boleh dilaksanakan dengan durasi yang panjang karena risiko protein rendah dalam darah, lemak berlebih pada ginjal, batu ginjal, dan kekurangan masukan nutrisi mikro. Dengan demikian, keto diet dapat dikatakan efektif dan mengandung berbagai manfaat kesehatan, meskipun dengan pola makan yang dapat dikatakan standar. Terakhir, kita memiliki diet OCD, yaitu Obsessive Compulsive Diet yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier pada tahun 2013. Pada dasarnya, OCD berfokus pada jendela makanan, yaitu lamanya waktu yang diperbolehkan untuk makan. Agar tubuh dapat beradaptasi, diet OCD perlu dilaksanakan dengan tahapan. Awalnya, dia dapat dimulai dengan jendela makan 8 jam. Setelah sekitar 2 minggu, jendela dapat diperkecil menjadi 6 jam, lalu 2 jam. Jika telah menguasai rutinitas tersebut, pelaku dapat lanjut pada jendela makan 24 jam yang hanya memperbolehkan makan 1 kali. Dalam pelaksanaannya, dianjurkan untuk mulai secara perlahan, karena badan juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saat melakukannya, kita tidak boleh makan secara berlebihan, karena hanya mempersulit diri kita sendiri saat akan menaikkan menuju tahap berikutnya. Meskipun sedang diet, olahraga masih merupakan rutinitas yang perlu kita lakukan. Tentu saja kita tidak boleh terlalu ekstrim dan dipaksakan saat memulai, karena hal tersebut hanya berakhir dengan diet yang gagal. Melalui segala proses tersebut, diet OCD mampu memberikan manfaat yang kurang lebih sama dengan diet-diet yang lain. Tentu saja, diet ini dapat membantu mengurangi berat badan, mencegah diabetes, menurunkan kolesterol, dan memberikan keuntungan bagi sistem pencernaan. Akan tetapi, diet OCD juga memiliki efek samping yang mempengaruhi keseimbangan hormon, seperti gangguan siklus menstruasi pada wanita dan mengganggu proses pertumbuhan. Profil lemak tubuh juga akan memiliki gangguan karena diet ini tidak memberikan pantangan yang makanan apapun, sehingga pelaku cenderung mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Terakhir, gangguan konsentrasi dan tidur dapat dirasakan karena kurangnya konsumsi makanan. Pada dasarnya, diet OCD memiliki manfaat yang baik dan efektivitasnya yang tinggi. Akan tetapi, jendela waktu yang dipergunakannya mampu mengganggu hormon, sehingga tidak dianjurkan bagi beberapa kalangan tertentu seperti remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan.